Jadi hari ini saya mau kasih tahu ke kalian kenapa analisa dalam trading itu kurang penting. Oke. Menurut saya analisa itu penting setelah kalian buka order kalian. Oke, karena setelah ordernya selesai, setelah trade kalian selesai, kalian pasti mau menganalisa bagaimana trade tersebut berjalan, apakah sesuai dengan strategi kalian, apakah sesuai dengan rencana kalian. Tapi ketika kalian baru mau buka order, kalian lagi pengen trading nih, trading kalian belum selesai, menurut saya analisa itu kurang baik dan bahkan bisa mensabotase your whole trading plan. Semua rencana trading kalian tuh bisa buyar karena kalian analisa. Oke. Kenapa begitu? Karena menurut saya analisa itu terlalu banyak variabelnya. Ketika kita buka order, ketika kita pengen trading, kita depan laptop, kita pengen buka order, itu kita mau meminimalisir variabel-variabel yang nggak penting. Oke, jadi artinya adalah kita ingin mempunyai sebuah sistem yang bisa kita ulangi setiap saatnya. Jadi hari Senin sistemnya sama, hari Selasa sistemnya sama, hari ketiga sistemnya sama, mau bagaimanapun keadaan market, kita tetap melakukan prosedur yang sama, SOP-nya sama, oke? Nah, yang bikin analisa itu bisa menjadi berbahaya adalah karena analisa itu mengandung banyak sekali opini. Ketika kita menganalisa sebuah market, itu opini kita sebagai trader itu masuk ke dalam decision making kita, yang akhirnya akan mensabotase trading system yang udah kita buat, trading rules yang udah kita buat. Misalnya, kita punya trading rules, kita akan masuk market dengan kondisi ABC, oke? Tapi karena mungkin mood kita lagi baik saat itu, dan ketika kita analisa ada satu kondisi yang tidak memenuhi rules yang udah kita buat, tapi karena kita mikir ya udahlah, ini analisa saya juga begini, nggak apa-apa lah, kita breach sedikit rules-nya dan kita enter gitu. Ternyata loss gitu. Dan analisa pun juga bisa salah. Kenapa? Karena again kita cuma manusia. Terkadang kita ngelihat trend begini, kita ngelihat head and shoulders begini, kita ngelihat support dan resistance begini, tapi di hari lain jadi berbeda gitu. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan kalian sebuah alternatif. Bagaimana? Dan ini saya terus bilang di grup Telegram saya, kalau saya tuh trading tuh tidak menganalisa gitu, tapi saya bereaksi. Beda. Menganalisa dan bereaksi itu beda. Oke. Jadi saya tidak menganalisa market, tapi saya bereaksi, oke, terhadap apa yang market berikan kepada saya. Oke, jadi semua yang di grup itu tahu. Kalau saya trading itu nggak analisa, saya analisa hanya setelah trading. Oke. Beda dengan analis, itu dia kenapa analis nggak trading. Oke. Jadi hari ini saya akan berikan ke kalian sebuah alternatif. Setiap kali kalian buka laptop kalian, setiap kali kalian buka HP kalian, langkah-langkah apa aja yang bisa kalian ambil untuk bisa trading lebih nyaman. Oke. Jadi kalian nggak usah mikir trennya kemana, hari ini saya harus analisa apa. Tapi kalian hanya perlu membuat sebuah planning, oke, rencana, supaya setiap kali kalian tuh masuk ke market, kalian tuh udah tahu kalian mau ngapain. Oke? Dan sebelum itu silakan kalian nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang nonton tuh selalu nggak sampai habis, saya tahu dari pertanyaan-pertanyaan kalian di komen. Oke? Jadi kalau kalian bertanya di komen dan saya nggak jawab, ya mungkin karena kalian nggak nonton sampai habis. You know who you are. Kalian tahu siapa kalian. Oke? Jadi hal pertama yang mau kita lakuin itu adalah kita harus tahu kita trading itu di pair apa. Oke. Kita mau tahu kita trading di aset apa. Oke. Contoh yang akan saya gunakan hari ini adalah XAU USD atau gold. Nah, contoh yang saya akan kasih tahu hari ini itu bisa kalian pakai juga di semua aset yang ada USD-nya. Oke. Jadi kayak Euro USD, GBP USD, intinya yang ada USD-nya kalian bisa pakai. Kalau andaikan nggak ada USD-nya, kalian bisa sesuaikan sendiri nanti. Oke. Tapi hari ini kita akan menggunakan yang namanya kalender ekonomi atau economic calendar. Nah, saya pakai Fastbull hari ini. Saya akan pakai ini untuk membantu saya menganalisa, maksudnya bukan menganalisa sih, untuk bantu saya trading setiap harinya. Oke. Jadi kalian tahu sendiri,
kalau setiap hari itu ada news atau ada berita yang keluar. Oke, khususnya di Amerika. Biasanya berita-berita yang ada di Amerika itu, berita-beritanya itu sangat-sangat signifikan. Oke, signifikan terhadap market. Jadi di waktu-waktu tertentu, khususnya setelah New York Session, itu berita-berita tersebut akan sangat membantu untuk menggerakkan harga dan membantu kita untuk kita trading. Nah, untuk yang belum tahu tentang market session, nanti saya akan pin videonya di atas atau di description di bawah. Kalian harus tahu dulu kalau kalian tradingnya itu ada US dollarnya, kalian trading di waktu apa, di session apa. Kalau kalian pengen trading di Eropa, kalian trading di session apa. Nah, tapi karena saya trading XAU-USD atau Gold, saya akan trading hanya setelah New York Session Open, oke? Jadi setelah sesi New York itu buka. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalian kalau setelah gitu ya, setelah sesi New York buka, itu biasanya akan ada news kayak gini. Nih, ada Amerika PMI, manufaktur final, Amerika PMI manufaktur, bla bla bla, pidato ketua Fed Powell ya, Powell ini. Pidato Powell. Ini news ini terjadi biasanya setelah sesi New York itu buka. Nah, sebelum itu, saya akan kasih lihat dulu bagaimana kalian bisa menggunakan fitur Fastbull ini, fitur kalender ekonomi ini untuk kalian gunakan baca berita gitu ya. Pertama yang mesti kalian lakukan adalah kalian ke MetaTrader kalian. Oke, saya pakai MetaTrader, jadi contohnya di MetaTrader. Silahkan disesuaikan dengan platform trading kalian sendiri. Nah, jadi di MetaTrader itu biasanya ada namanya server time atau waktu servernya MetaTrader ini. Kalian tinggal tekan Control di keyboard kalian, Control, ini karena saya di laptop ya, Control M. Ya, Control M. Nah, ini Control M kalian akan keluar begini dan kita lihat di atas ini ada tulisan Market Watch. Market Watch ini adalah server time-nya MetaTrader kita. Biasanya server time MetaTrader kita tuh akan beda sama waktu Indonesia kita. Nah, di sini waktu Indonesia saya kita bisa lihat 2.31 PM atau sekitar 2.31 siang. Sedangkan di sini itu 9.31 pagi. Oke, ini artinya ya jam Indonesia saya terhadap jam di MetaTrader ini berbeda 5 jam ya, 10, 11, 12, 1, 2. Oke, berarti waktu Indonesia saya itu beda 5 jam dari server time saya. Nah, yang mau kalian lakukan adalah kalian ke Fastbull, oke. Kalian lihat UTC. Nah, kita mesti tahu dulu kalau kan waktu Indonesia itu UTC plus 7. Ini waktu Indonesia. Oke, waktu Indonesia itu UTC plus UTC plus 7. Nah, yang mau kalian lakukan adalah karena tadi server time saya itu 5 jam sebelum waktu Indonesia bagian barat. Itu artinya adalah kita tinggal kurangin UTC 7 ini, kurangin 5. Oke, supaya sesuai dengan server time saya di MetaTrader. Nah, kita kurangin aja. 7 kurang 5 berarti plus 2 ya, 2, UTC 2. Nah, jadi waktu-waktu news yang ada di website ini yang di kalender ekonomi ini sudah disesuaikan dengan waktu di MetaTrader saya. Itu sekedar tips saja supaya kalian nggak kebingungan. Tips kedua adalah sebelum kalian gunakan, kalian bisa saring dulu, kalian bisa pencet tombol saring ini ya, atau filter bahasa Inggrisnya, dan kalian ke negara dan wilayah dan hapus semua kecuali Amerika. Oke, negaranya kecuali Amerika. Kalian ke lebih dan pentingnya bintangnya hapus semua kecuali yang bintangnya cuma 3 merah. Ini bintang 3 merah ini apa? Ini akan memfilter, ini akan mensaring berita-berita yang emang sangat-sangat berdampak saja. Jadi berita-berita yang nggak ada dampaknya terhadap market kita hapus. Jadi semua berita yang kita lihat itu pasti ada dampaknya. Oke? Terus kalian tinggal ke yakin, ya. Nah, nanti akan ke filter berita-berita yang bintangnya cuma 3 yang penting dan berita-berita dari Amerika saja. Oke, karena sekali lagi kita nggak butuh berita dari negara lain karena yang kita tradingkan itu XAU USD. Oke, kita nggak butuh berita dari Inggris, kita nggak butuh berita dari mana-mana. Oke, ya. Jadi itu aja tipsnya. Kita langsung ke
Oke, market. untuk kalian yang lagi nyari website trading yang bagus, di mana kalian bisa nyari informasi penting soal trading, berita-berita penting soal market. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan kalian ke website. Ada aplikasinya juga, namanya tuh Fastbull. Nah, Fastbull ini adalah sebuah website trading ya, info trading yang menurut saya itu sangat-sangat perfect. Oke, ini istilahnya tuh kayak website-website bagus digabungin jadi satu. Nah, ini jadinya tuh Fastbull ini. Oke. Fastbull ini ada dari berita trading, kalian bisa ngeliat tentang market Asia, Eropa, Amerika, sampai sinyal ya. Kalau kan kalian pakai sinyal pun kalian bisa support analisa trading kalian dari sinyal yang diberikan Fastbull ini. Sampai kalender ekonomi pun dia juga ada, di mana kalian bisa ngeliat kejadian-kejadian penting yang bisa berdampak soal harga. Fastbull juga menyediakan. Oke, kemudian Fastbull juga menyediakan fitur-fitur seperti basic trading. Jadi kalian bisa belajar trading, khususnya yang basic-basic ya, yang masih pemula, kalian bisa belajar semua materinya ada di sini. Kemudian Fastbull juga memberikan fitur perbandingan broker. Jadi kalau kalian bingung pengen pakai broker apa yang teregulasi, kalian bisa membandingkan di website Fastbull ini. Oke, jadi sekali lagi saya sangat rekomendasikan website ini. Ini website bisa membantu kalian untuk trading lebih baik. Oke, jadi kalau kalian bingung mau cari informasi soal trading di website apa, pakai Fastbull ya. Linknya di mana? Link ada di deskripsi video ini. Oke, kalau kalian punya HP, download aja aplikasinya, namanya Fastbull. Oke, now back to the video. Jadi cara menggunakan news ini untuk kita trading tuh bagaimana? Oke, pertama kita hanya trading setelah New York Session Open. Ini garis oranye ini adalah indikator New York Session Open ya. New York Session Open itu di server saya ya. Nanti kalian tentukan dengan server kalian sendiri. Di server saya itu jam 15 ya, jam 15. Oke. Nah, jadi yang mau kita lihat adalah kita mulai di 1 Desember ya. Oke, saya nggak akan ambil waktu yang aneh-aneh ya. Kalian suka lihat kan kalau aneh kan orang ngajarin di YouTube itu mereka gunakan pair yang aneh-aneh, mereka ambil waktu yang aneh-aneh entah beberapa bulan yang lalu supaya contohnya bagus. Nah, di sini saya nggak akan bohong ke kalian. Oke, saya nggak akan buat-buat dan saya nggak pernah buat-buat. Saya bakal ambil contoh tanggal 1 Desember. Nanti saya akan terus tarik gitu. Jadi saya transparan gitu. Saya nggak pakai pair yang aneh-aneh kayak AUD NZD cuma untuk pura-pura gitu kasih lihat kalian strateginya. Enggak. This really works kalau kan kalian tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita mulai 1 Desember. Kita akan coba nanti perlahan-lahan hari per hari kita lihat bagaimana strategi ini bekerja. Oke, jadi pertama yang mesti kalian lakukan adalah kalian lihat kalender dulu. Oke, dan kalian gunakan kalender hanya setelah waktu 15.00, hanya setelah waktu New York Session Open. Oke, ini kan 16.45 ya. Jadi hanya setelah 15.00. Hanya setelah New York Session Open. Oke, berapapun itu di server kalian, hanya setelah sesi New York itu buka. Oke. Jadi kalau andai kan ada berita-berita sebelum New York Session, walaupun itu dari Amerika, tapi berita-beritanya sebelum sesi New York, kalian jangan lihat. Nah, kalau andai kan ada berita-berita kayak gini, oke, kita tunggu sampai ada berita terakhir. Oke, misalnya ini 16.45, 17, 18, 20-nya ini kita biarin aja, oke? Oke, ini kita biarin aja. Dan kita tunggu sampai ada berita terakhir. Oke, kecuali ada dua berita yang sama. Kayak di sini. Jam 18.00 pidato ketua Fed Powell. Jam 21.00 ada pidato ketua Fed Powell juga. Nah, ini kita perhatikan dua-duanya. Karena kemungkinan di antara kedua berita ini akan ada kesempatan kita buat trading. Oke, jadi kita mulai dari yang 18 dulu. Ini tanggal 1 Desember. Kita lihat di waktu 18.00 apa yang terjadi. Nah, kita bisa lihat, ini akan saya kasih begini ya. Setelah 18.00, kita bisa lihat ada opportunity, kesempatan kita untuk trading ya. Ini kesempatan kita buat trading. Dan kita bisa lihat, kalau andaikan ternyata ada kesempatan buat trading setelah 18.00, nah 21.00 ini kita nggak usah perhatikan, udah kita tidur aja gitu. Nah, strategi apa yang akan kalian gunakan? Gunakan strategi kalian sendiri, oke? Ini strategi itu bisa terserah kalian. Kalau andaikan kalian mau pakai engulfing misalnya, setelah
setelah ini kita cari engulfing misalnya, ya terserah kalian mau gimana, intinya hanya ambil trading atau hanya ambil trade kalian setelah ada news besar kayak gini, oke? Setelah New York Session atau setelah sesi apapun, tergantung dengan aset yang kalian trading kan. Oke, kita coba lagi. Kita ke minggu depan, karena ini hari 5 ya, hari Jumat. Kita ke tanggal 1 ini Senin ya, 4 Desember. Dan ada satu news ini. Waktunya 17, berarti ini udah setelah New York Session. Oke. Kita ke tanggal 4 ya, karena Sabtu Minggunya kan libur. Jadi langsung lompat ke tanggal 4. Nah, setelah jam 17 tadi kan, kita hanya trading setelah jam 17. Hanya setelah news. Seperti yang bisa kita lihat, setelah jam 17, itu harga turun ke bawah kayak gini kan. Nah, ini adalah opportunity trading kita. Gunakan strategi apapun yang bisa menangkap move ini, yang bisa menangkap gerakan ini. Saya nggak akan jelasin strategi apapun, oke? Kalian gunakan strategi kalian sendiri, tapi intinya adalah trading hanya setelah, oke? Jadi kalau kalian bilang, oh strategi saya nggak bekerja, itu karena kalian tradingnya di waktu yang salah. Oh analisa saya nggak bekerja, itu karena analisa kalian penuh opini. Kalau kalian udah punya tools kayak gini, kalian udah punya tools, kalender ekonomi, kalian bisa tahu kapan news keluar, kalian gak usah analisa lagi gitu. Kalian hanya tinggal cari trade-trade sesuai dengan sistem kalian setelah berita-berita tersebut keluar. Contohnya lagi ya, ini kan tadi kan tanggal 4 Desember hari Senin. Kita ke hari selanjutnya 5 Desember hari Selasa. Oke, ini ada news ya kan, PMI segala macem, gak ada yang sama. Ini artinya adalah kita hanya akan nunggu sampai yang terakhir ya. Nah ini sih jujur aja, ini tergantung ya. Tapi ketika udah 23.30 biasanya saya udah nggak trading lagi. Oke. Nah ini preferensi kalian. Waktu kalian trading mau berapa lama. Jadi kalau saya, karena ini udah 23.30, oke, di server time saya itu kalau udah 23.30 saya nggak trading lagi. Saya biasa tidur. Jadi kalau gitu saya hanya memperhatikan berita sebelumnya, 19.30. Oke, 19.30 pidato Menteri Luar Negeri AS Blinken. Oke. Jadi hanya trading, oke, saya hanya di hari Selasa tanggal 5 Desember ini, saya hanya trading setelah 19.30. Oke, kita lihat ya, hari Selasa 5 Desember, hanya setelah 19.30. Dan apa yang terjadi? Sepertinya nggak ada apa-apa sih. 19.30 ya, kita lihat. Nah, setelah 19.30, nope, nggak ada apa-apa. Ya udah berarti ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Berarti emang bukan rezeki kita. Oke. Lanjut ke 6 Desember. Oke, jadi ini nggak ada rekayasa ya. Saya belum siapkan sama sekali. Oke, 3. Nah, 17.30. Oke, hanya setelah 17.30 saya trading tanggal 6 Desember. Setelah 17.30 kita lihat apakah ada opportunity, dan kita bisa lihat setelah 17.30 ya, setelah garis oranye ini ada opportunity trading sebesar ya kira-kira 60-70 pips lah ya ke bawah. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kita trading. Jadi kita nggak nungguin gitu market 5 jam, 3 jam kita tungguin. Enggak, tapi kita trading dengan pintar. Kita tradingnya itu di waktu-waktu tertentu supaya trading kita tuh nggak lama-lama. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, kalau yang kita lewat ini ya udah nggak apa-apa. Kita ke next day gitu. Jadi opportunity kita, rezeki kita. Oke, dari semua pergerakan harga satu harian ini. Oke. Ya rezeki kita di sini. Yang kita tahu kita bisa untung tuh di sini gitu. Oke. Nah, next 7 Desember. Oke. Thursday, Kamis. Again, berita terakhir itu 17.30 dan tidak ada berita yang sama. 17.30. Kita lihat 17.30. 7 Desember 17.30 apa yang terjadi? Oke, setelah 17.30 kita bisa lihat ada opportunity trading di sini. Harga turun ke bawah. Sekali lagi ini sebesar hampir 100 pips ini. Oke, jadi ini opportunity trading kita untuk short, untuk sell setelah news. Oke. Jadi ini nih teknik seperti ini itu sangat-sangat membantu kita untuk memfilter waktu. Oke, jadi kita tahu kita masuk trading jam berapa, kita nggak pantengin, dan kita tahu kita harus ambil trade kita kapan.
Oke, contoh terakhir ya. 8 Desember itu hari Jumat terakhir. Ada news jam 20.00. Oke. Dan kayaknya nggak ada nih yang sama. Oke, jadi kita hanya trading setelah jam 20.00. Kita lihat jam 20.00. Well, nggak ada apa-apa sih, gitu. Kalau kalian sudah berhenti trading jam 20.00, mungkin kalian bisa ambil yang 17.00 karena kita lihat di sini 17.00. Oke, karena kita lihat di sini 17.00 itu dia ada pergerakan yang sangat signifikan ya setelah 17.00. Yap, setelah 17.00, oke, kita bisa lihat ada pergerakan sangat besar ya ke bawah, sekitar hampir 200 pips. Nah, jadi kita bisa tahu gitu kalau ini tuh pasti, ini bukan sesuatu yang opini, bukan seperti analisa gitu ya, tapi ini pasti terjadi setiap harinya kalau ada news. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada news? Ya udah nggak usah trading, libur kalian hari itu. Oke? Jadi ini tips yang sangat membantu kalian. Semoga kalian terbantu. Saya terbantu ketika saya tahu soal ini. Jadi saya nggak usah analisa lagi. Saya tinggal lihat news saja. Oke? So, kalau kalian pengen gunain metode ini, gunakan dengan baik dan sesuai dengan rules dan sistem kalian sendiri. So, thanks for watching. See you guys in the next video. Bye.